Pace bene, hari ini kita bicara tentang Santo Efrem. Santo Efrem dari Syria. Dia punya satu kutipan bagus begini. Pernah dia katakan begini. Manusia adalah makhluk yang luar biasa dan misterius. Ia memiliki kemampuan untuk menemukan Allah dalam dirinya. Dan pada saat yang sama, ia bisa tersesat dalam dunia yang tidak berarti dan kehilangan kebenaran yang sejati. Para culprit, saya membuat video tentang bacaan setiap hari dan saya kirimkan videonya di grup WhatsApp. Bisa ikuti grup itu, linknya ada di deskripsi video ini. Santo Efrem dari Syria, atau Efrem si Syria, atau Efrem si besar dikatakan, si orang besar. Dia lahir di Turki sekarang. Kita tahu Turki dan Suriah berdekatan dan baru saja mengalami duka mendalam atas gempa itu. Dia lahir di Turki di sebuah kota bernama Nisibis. Pada abad keempat, sekitar tahun 306 dan meninggal dunia tahun 373. Dia tumbuh dalam keluarga Kristen dan diberi pendidikan yang baik. Dia belajar bahasa Suriah, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani, serta mempelajari kitab suci dan tulisan-tulisan gereja dari masa-masa sebelumnya. Ia menjadi seorang diakon dan kemudian ditabiskan menjadi imam di gereja di Edessa. Nah, saya mengutip di sini satu doa yang sangat terkenal dari Santo Efrem ini. Salah satu doa yang paling terkenal dari Santo Efrem adalah doa Santo Efrem yang sering digunakan dalam ibadah puasa di gereja Katolik dan Ortodoks Timur. Isinya begini. Ya Tuhan dan Raja, berikanlah aku kepasrahan hati untuk menerima segala sesuatu yang terjadi pada diriku di hari ini. Dengan damai sejahtera dan penuh kepercayaan dalam kehendak-Mu yang suci. Di samping segala kegelisahan dan kesulitan, berikanlah aku ketenangan dan ketulusan dalam melihat kebijaksanaan-Mu dalam setiap keadaan. Janganlah biarkan aku tergoda oleh keinginan atau ketamakan yang menyimpang dari kebenaran-Mu. Bimbinglah langkah-langkahku ya Tuhan, agar aku dapat melakukan kehendak-Mu dengan setia dan sepenuh hati. Amin. Itu dikatakan oleh Santo Efrem dalam satu doanya. Dia menulis satu buku dengan judul Hymns of the Paradise. Hymns on Paradise. Nyanyian-nyanyian di surga. Dan dikatakan bahwa tulisan dia memang sangat kaya. Membahas tentang teologi Kristen, pemahaman tentang dosa, pertobatan, dan keselamatan. Ia juga menulis komentar tentang kitab suci secara istimewa, kitab Kejadian, Commentary on Genesis. Dan dia juga memiliki khotbah-khotbah yang dibukukan dan diberi judul kemudian dengan judul khotbah-khotbah, sermons. Dia dikenal sebagai orang yang produktif. Dan bukan hanya sekedar produktif, namun orang yang menuliskan produksinya. Banyak orang, kita tahu banyak juga para eremit, para pendoa, para pertapa, mendikant yang memiliki refleksi-refleksi tetapi tidak menulis dan orang lain yang menuliskan. Katakanlah misalnya Santo Fransiskus Assisi tidak menulis banyak hal. Yesus sendiri tidak membuat tulisan. Kalau kita mau jauh melangkah lagi ke awal. Tetapi dia ini dikenal sebagai sosok yang produktif dan membuat tulisan yang indah dan puitis. Dan itu yang istimewa. Dan salah satu produknya tadi adalah doa yang kita sebutkan tadi. Doa Efrem. Doa di masa Prapaskah secara istimewa. Di masa pertobatan.
kepasrahan hati untuk menerima segala sesuatu yang terjadi pada diriku di hari ini. Dan mengharapkan juga ketenangan dan ketulusan untuk melihat kebijaksanaan Allah dalam setiap keadaan yang tidak selalu sesuai dengan keinginan sendiri. Dan jangan biarkan aku tergoda oleh keinginan atau ketamakan yang menyimpang dari kebenaran-Mu. Saya pikir ini dua yang rendah hati, dua yang mencerminkan kerendahan hati, begitu ya. Karena sadar bahwa ada keinginan atau ketamakan dalam diri kita, dalam diri dia, begitulah ya. Tetapi ketika ini kita duakan, ini menjadi dua kita juga. Ada kesadaran bahwa ada keinginan atau ketamakan yang menyimpang di hati ini, yang bisa menyetir, memutar arah, membelokkan arah dari hidup kita. Dan tadi di awal sudah dikatakan, kutipan tadi saya sengaja ambil itu dan letakkan di awal karena menarik juga. Manusia adalah makhluk yang luar biasa dan serentak misterius. Ia serentak bisa mencari dan menemukan Allah dalam dirinya. Tetapi di waktu yang sama, dia juga punya kecenderungan untuk bisa tersesat dalam dunia yang tidak berarti. Serentak kita itu pendosa, tetapi di waktu yang sama, kita rindu juga mencari Allah. Begitu ya. Maka ini bisa juga membantu kita menemukan satu sudut pandang melihat orang. Kalau kita lihat orang itu, katakanlah jahat dalam rumusan kita, ada juga kerinduan orang itu mencari Allah. Tapi mungkin dengan cara yang terlambat, yang tak terduga, yang tak biasa. Nah, di waktu yang sama, di kebalikannya, orang-orang yang kita lihat itu saleh, orang-orang yang kita lihat itu tampil di muka untuk membimbing kita, ada juga kemungkinan untuk tersesat dalam dunia yang tidak berarti dan kehilangan kebenaran yang sejati. Ada kemungkinan itu. Dan sama halnya juga dengan kita, dengan saya yang sedang berbicara, dengan Bapak Ibu yang sedang mendengar. Dua potensi, dua arah kemungkinan ini ada. Indah dan misterius, luar biasa dan misterius. Ada kerinduan mencari Allah. Kalau orang jahat itu berdua, bukan pura-pura itu, bahwa ada yang berpura-pura ya. Karena ini konsekuensi dari yang kita lihat ini, bahwa orang itu bisa serentak dalam arti, dalam diri yang sama, pemikiran yang sama, sosok yang sama, ada dua keinginan yang berbeda. Maka kalau ada orang jahat berdua, tidak selalu itu berpura-pura. Semoga permelungan yang diberikan oleh Efrem dari Syria ini membantu kita memaknai masa prapaskah kita juga. Pace ebene.